Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi satu pengantar tentang bagaimana mengelola pluralisme. Kita tahu bahwa dalam sejarah panjang kaum muslim, mereka memiliki pengalaman yang cukup penting dalam hal mengelola pluralisme atau kemajemukan ini. Kalau kita melihat dasar-dasar yang ada dalam kitab suci, pluralisme ini adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa ditolak. Karena itu, menolak hidup dalam pluralisme itu sama saja dengan menolak kehidupan itu sendiri. Kita jangankan dengan orang lain, jangankan dengan orang yang beragama berbeda. Kita dalam keluarga dengan istri dan anak-anak kita saja sudah pasti berbeda. Kenapa? Karena memang itu bagian dari kehendak Allah, bahwa perbedaan kemajemukan adalah ciri dari kehidupan itu sendiri. Teman-teman yang saya cintai. Di Indonesia kita memiliki kemajemukan yang luar biasa kompleks. Bukan hanya dari sisi agama, tapi dari sisi etnis, suku, bahasa, bahkan ribuan pulau ada di negara kita. Tetapi dari sekian kemajemukan itu memang yang paling sensitif, yang biasanya memicu hal-hal yang bersifat kekacauan, itu dari sisi agama. Karena itu penting buat kita mengelola kemajemukan atau pluralisme ini dari pemahaman kita tentang agama. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa Al-Quran memberikan landasan yang sangat kuat tentang bagaimana kita harus hidup dalam pluralisme, berdampingan dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pendapat, aliran maupun keyakinan. Al-Quran bahkan dengan tegas sekali mengatakan, walau sya'a rabbuka la'amanna man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan mau, semua yang ada di bumi ini beriman kepada Allah. Lalu kata Al-Quran, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Lalu engkau ya Muhammad, apakah engkau akan memaksa semua manusia sampai semua manusia itu beriman seluruhnya? Ayat ini menarik karena apa? Karena memang orang-orang yang kemudian menolak keimanan kepada Rasulullah Muhammad itu pun bagian dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya ada pada individu masing-masing. Karena itu Rasul Muhammad tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti, untuk beriman kepada apa yang menjadi syiarnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya cintai, jadi karena itu Allah mengajarkan bagaimana kita hidup dalam pluralisme. Nah, di dalam sejarah panjang umat Islam, pluralisme kita itu mendapatkan karakter-karakter unik yang muncul dalam sejarah panjang tersebut. Misalnya, ketika umat Islam berhubungan dengan orang-orang yang beragama apapun, dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka yang pertama kali Rasulullah mengakui eksistensi semua agama-agama yang ada di sana. Maka kemudian merumuskan dalam satu common platform yang kita biasa menyebutnya Piagam Madinah. Nah, sunnah Rasul yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Piagam Madinah tadi, itu kemudian juga dilanjutkan oleh Umar bin Khattab ketika Umar menyelesaikan konflik di Yerusalem.
Dan saat itu karena Yerusalem dikenal sebagai Ailia, maka rumusan untuk menyatukan berbagai macam konflik dan kepentingan itu disebutnya sebagai Piagam Ailia. Dari dua peristiwa menarik itu, maka umat Islam sudah terbiasa melakukan sikap dan perilaku yang toleran, memberikan kebebasan berpikir, berkeyakinan, memiliki keterbukaan, memiliki kewajaran, keadilan, dan kejujuran, fairness. Karena itu, apa yang tadi saya sebut sebagai karakter unik tadi itu muncul dalam perjalanan panjang sejarah umat Islam ketika mereka berhubungan dengan umat-umat lain. Teman-teman yang saya cintai, sunnah Nabi dan sunnah Umar yang tadi disebut juga kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Kita tahu Khalifah Umawi ketika mereka berkuasa di Andalusia, mereka menerapkan keterbukaan, kewajaran, kejujuran, dan keadilan yang tadi disebut tadi itu pada saat mengelola kemajemukan yang ada di Andalusia. Nah, karena itu misalnya 500 tahun Khalifah Umawi berkuasa di Spanyol, itu hampir tidak ada konflik yang cukup berarti dalam hal antar agama. Karena Yahudi di sana, Kristen di sana, Islam di sana bekerja sama melakukan berbagai macam hal yang bersifat untuk menegakkan kedamaian, juga menjaga wilayah negara mereka dari ancaman orang-orang lain yang kurang atau tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya cintai, karena itu sejarah itu kita jadikan satu dasar. Karena bagaimanapun dalam hal mengkaji agama, pandangan-pandangan yang sifatnya historis menjadi penting untuk kita perhatikan. Dalam hal Indonesia misalnya, kita sudah memiliki apa yang disebut common platform. Kalau dulu Nabi melahirkan Piagam Madinah, maka para ulama dalam hal ini Cak Nur misalnya memparalelkan, mensepadankan bahwa Piagam Madinah itu kalau di Indonesia itu paralel sepadan dengan Pancasila. Karena itu Pancasila menjadi titik temu, menjadi titik kepentingan dari seluruh terutama dalam hal ini agama-agama yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki satu dasar bernegara kita yang kita sebut Pancasila. Dan itu menjadi common platform dari berbagai macam kepentingan terutama dalam hal agama. Sehingga kita dari sisi ini sebetulnya kita sudah anggap selesai soal-soal kehidupan bernegara dan beragama di negara kita. Mengenai ada beberapa orang yang masih mempermasalahkan soal dasar negara kita, Pancasila, karena seakan-akan Weltanschauung Pancasila itu berbeda dengan Weltanschauung agama kita. Menurut para ulama kita, itu biasanya dianut oleh ulama-ulama atau kiai-kiai yang tidak mainstream. Kalau kiai-kiai yang utama yang memiliki kitab-kitab klasik terutama dan mendalam pemahaman keislamannya, hampir seluruhnya di Indonesia ini tidak ada yang mempermasalahkan soal Pancasila sebagai dasar negara. Mengenai ada beberapa orang, kita perlu lihat bahwa beberapa orang yang masih mempermasalahkan Pancasila sebagai dasar negara kita yang seolah-olah bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia, itu biasanya orang-orang yang karena hal-hal lain kemudian dia menolak Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi mengelola pluralisme di Indonesia, kita sudah memiliki jalannya yang benar, jalannya yang sudah mengacu kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Piagam Madinah yang kita disepadankan dengan Pancasila. Maka mengelola pluralisme di Indonesia kembali kepada dasar kita, berpegang kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Saya akan akhiri sesi kali ini, semoga ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.